Irjen Verdi Sambo melakukan prakondisi saat kasus Brigadir J muncul ke publik, termasuk menyetir pejabat Polri agar Putri Chandrawati dilindungi LPSK. Di awal kasus ini merebak, kuasa hukum keluarga Brigadir J melapor ke Barreskrim Mabes Polri bahwa kematian ajudan Verdi Sambo itu bukan korban tembak-menembak dengan Baradae, namun dibunuh secara terencana. Di sisi lain muncul laporan di Polda Metro Jaya yang menyebut Putri Chandrawati sebagai korban dugaan pelecehan Brigadir J sehingga harus segera dilindungi sebagai korban oleh LPSK. Setelah kasus ini menjadi atensi publik, Kapolri Jenderal Listio Sigit membentuk tim Sus Polri untuk mengusut. Terungkap Verdi Sambo dibalik orang yang menyuruh Baradae menembak. Orang yang turut serta saat eksekusi di rumah dinas Kadif Propam adalah Bribka Riki Rizal dan supir Putri Chandrawati Kuat Ma'ruf. Banyak polisi dari berbagai divisi dilibatkan dalam kasus ini, di antaranya Propam Polri, Polres Metro Jakarta Selatan, Puslap 4 Polri, Polda Metro Jaya, hingga Barreskrim. Tim Sus Polri kemudian mendapati mereka yang terlibat oleh TKP dan menangani kasus ini diduga tak profesional. Bahkan ada upaya menghalangi penyidikan sehingga disanksi kode etik oleh Inspektorat Khusus. Setelah kasus ini terbuka, siapa tersangka dan orang-orang yang turut serta, Tim Sus Polri mendapatkan dalam kasus kematian Brigadir J tak ada pelecehan sehingga laporan Putri Chandrawati dihentikan. Laporan tersebut semula ditangani Polda Metro Jaya, lalu diambil alih oleh Barreskrim dan hasilnya memang tidak ada pelecehan. Terkait hal tersebut, Putri Chandrawati terpojok karena bisa diancam membuat laporan palsu. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu baru-baru ini mengakui pihaknya mendapat desakan dari pejabat Polri saat masih menelaah permohonan perlindungan Putri Chandrawati sebagai korban pelecehan. Meski tidak membeberkan identitas pihak yang mendesak LPSK, namun Edwin menyebut bahwa sosok tersebut masuk daftar pejabat Polri yang mendapatkan sanksi dari Kapolri. Sementara untuk ancaman langsung yang membahayakan keselamatan jiwa, LPSK menyatakan sejak awal Putri Chandrawati dan Baradae mengajukan permohonan hingga kini tidak menerima ancaman. LPSK kini sudah menyatakan menolak permohonan perlindungan yang diajukan Putri Chandrawati lantaran Barreskrim Polri menyatakan kasus pelecehan yang dituduhkan kepada Brigadir J tidak terbukti. Barreskrim tak hanya menghentikan laporan polisi soal dugaan pelecehan Putri Chandrawati di rumah dinas Verdi Sambo. Barreskrim juga menghentikan laporan polisi soal dugaan percobaan pembunuhan Brigadir J kepada Barada Richard Eliezer atau Baradae. Laporan itu dihentikan setelah penyidik menggelar perkara. Pelapor kasus itu merupakan anggota Polres Metro Jakarta Selatan, Bribtu Martin Gabe. Tak main-main, Bribtu Martin Gabe melaporkan Brigadir J atas dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Baradae sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP. Lokus delikti dan tempus delikti dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan Brigadir J terhadap Baradae yang dimaksud Bribtu Martin Gabe dalam laporannya adalah rumah dinas Kadif Propam di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Andirian memastikan Barreskrim tidak menemukan dugaan peristiwa pidana. Dengan kata lain, Brigadir J tidak terbukti melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Baradae. Memang Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi tidak menjelaskan detail siapa pejabat Polri yang diduga mendesak LPSK segera memberikan perlindungan Putri Chandrawati sebagai korban. Ia hanya memberikan kata kunci bahwa pejabat Polri yang dimaksud sudah mendapat sanksi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Seperti diketahui, sementara sudah 36 polisi diduga melanggar kode etik karena menghalangi penyidikan di kasus penembakan Brigadir J. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.